Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, pada video kali ini jadi saya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyakan di Instagram saya, di DM ya, dan di inbox Facebook saya, itu tentang bang, gimana sih ciri-ciri merpati jantan yang bagus atau yang cocok buat indukan ya, terutama untuk indukan merpati tinggian. Nah, jadi kebetulan karena saya mainnya itu merpati tinggian atau merpati rumahan, jadi ini saya ada merpatinya, bisa dijadikan contoh teman-teman tentang ciri-ciri merpati yang bagus untuk indukan, merpati jantan ya, merpati jantan yang bagus untuk indukan merpati tinggi teman-teman. Nah, jadi ini di depan saya ini sudah ada merpatinya teman-teman. Ini warna coklat ya teman-teman, atau di sini sering nyebutnya warna pelumpung seperti ini teman-teman. Merpatinya ini sudah statusnya indukan, sudah merpati tua teman-teman. Ini sudah umurnya sudah tua banget teman-teman, mungkin sudah sekitar 6 atau 7 tahunan, mungkin bisa lebih teman-teman. Ini saya kurang menghitung juga umurnya, tapi ini sudah lama banget teman-teman. Kalau 6 tahunan ini sudah ada teman-teman ya, pokoknya 6 sampai 7 tahunan lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa sih ciri-ciri merpati yang bagus untuk merpati indukan tinggian ya. Jadi pertama kali yaitu yang kita lihat tentu saja bukan dari bentuk tubuh, bukan dari posturnya, bukan dari katurangganya, tetapi dari cara terbangnya teman-teman. Nah, ini saya jelaskan dulu yang poin yang pertama, yang paling penting teman-teman, yaitu dari gaya terbang dan tingkat ketinggian terbangnya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kali kita memilih merpati untuk indukan tinggian itu ini teman-teman, dari terbangnya itu ketinggiannya gimana, cara turunnya gimana, lalu itu di atas itu stabil atau enggak, itu seperti itu ya. Tapi itu akan sangat susah jika kita memilih merpati indukannya itu sudah dalam posisi merpati tua. Nah, itu bisa kita lakukan kalau memilih dengan cara terbang seperti itu, atau cara dites itu merpati yang masih agak muda teman-teman. Kenapa? Kalau sudah tua itu daya terbangnya itu sangat berbeda dengan pas waktu masih muda. Jadi ya mau nggak mau kita harus melihat bentuk tubuhnya atau posturnya ya. Nah, tapi kalau kita mau dites itu kita cari merpati yang untuk indukan itu yang jangan terlalu tua. Tapi kalau kita mau yang tua, yang bagus ya, kalau merpati tua itu, nah itu kalau dites terbang itu biasanya sangat berbeda dengan dulu waktu jaya-jayanya atau waktu masih muda, masih sangat bagus teman-teman. Nah, jadi kalau sudah tua itu daya terbangnya itu menurun, dan kalau kita tes pun di penjualnya itu pasti tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti itu. Itu kalau dengan cara dites. Jadi kalau cara dites itu yang pertama kali merpatinya harus masih agak muda teman-teman, jangan yang terlalu tua. Tapi kalau yang agak muda itu kan belum siap dijadikan indukan ya, jadi kita harus bersabar menunggu agak tua dulu. Nah, itu kan kelamaan, jadi ya kita itu memilih langsung mau cepet ya, ini mau langsung dari merpati tua, kita lihat dari postur tubuhnya. Nah, itu, dan kalau di penjual ya kita tanya saja ini dulu merpati tinggian atau enggak, terbangnya gimana. Kalau sudah kata penjualnya sudah merpati tinggian, yaitu coba kita lihat dari badannya. Nah, badannya seperti apa? Yang pertama kali ini teman-teman diperhatikan poin-poin pentingnya. Yang pertama kali kita pegang badannya itu harus untuk indukan ya, ini khusus untuk indukan. Merpati harus besar teman-teman. Nah, kenapa besar? Besar itu menandakan merpati ini nanti di atas itu bisa stabil, nggak mudah kena angin, itu nggak mudah nggak mudah cepat lah, nggak mudah goyang kalau kena angin kenceng. Lalu dari buluan teman-teman, buluan diusahakan yang halus pol teman-teman, halus neutral. Nah, tapi kalau merpati yang sudah sering dijadikan indukan dan sering meloloh, sering banget itu
bulunya itu pasti agak kusam teman-teman. Nah tapi kan terlihat ya, buluan basah dan buluan kering itu sangat terlihat. Jadi walaupun agak kusam, tapi kalau buluan kering itu tetap kelihatan teman-teman. Nah, nanti kan bisa dirasakan sendiri teman-teman kalau ada merpati di rumah, bagaimana merpati yang buluan yang kering dan buluan yang basah nanti kan terlihat. Kalau kering itu walaupun kusam dipegang seperti ini tetap halus teman-teman. Gimana ya, tetap kering, kemerisik lah, itu istilahnya seperti itu. Nah lalu apalagi dari bagian dada teman-teman. Nah bagian dada seperti ini kita usahakan yang jantung ya. Nah yang jantung itu kenapa? Karena nanti berpengaruh untuk turunnya ya. Turunnya itu sangat, jantung itu gimana ya, turunnya itu kendel lah teman-teman. Apa ya namanya, turunnya itu bagus ya, berani ke bawah terus lah, apa ya, pokoknya turunnya bagus lah seperti itu. Nah dan mentalnya, kalau mental kita nggak bisa lihat dari cirinya, cuma bisa kita tes kalau mental ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari posturnya. Nah ini teman-teman merpatinya baru agak ngorok ya ini. Nah lalu setelah itu kita lihat dari bulu, jantung dan bulu, dada dan tadi apa namanya, bulu, dada dan tubuhnya. Lalu yang kita perhatikan yaitu dari warna bulu teman-teman. Nah ini sangat ya penting teman-teman. Dibilang penting ya penting, dibilang nggak penting ya nggak penting juga. Tapi ini bisa dijadikan seenggaknya gambaran lah. Tapi saya sudah sering membuktikan, sudah puluhan kali bahkan lebih ya, itu sangat bagus sekali bulu merpati itu yang warnanya itu blorok teman-teman. Kalau untuk tinggian ya warnanya blorok, lalu bagian sininya ada kucirnya teman-teman, atau ada jambulnya. Itu menandakan merpati terbangnya nggak usah diragukan lagi teman-teman. Kalau yang seperti itu 80% lah, 80%, 90% itu terbangnya super tinggi teman-teman, super tinggi dan bagus ya. Cari warna yang warnanya blorok dan ada kucirnya teman-teman. Kalau nggak kucir nggak masalah, yang penting warnanya blorok aja sudah top banget teman-teman. Seperti itu, diusahakan warna blorok teman-teman. Itu merpati dengan warna untuk tinggian itu sangat top, markotop ya. Kalau untuk warna blorok, warna lainnya pun nggak masalah teman-teman, bebas ya, warna itu selera. Tapi kalau warna blorok itu memang paling top ya, seperti itu. Nah selain dari warna, kita bisa milih dari kepala teman-teman. Kepala diusahakan kita milih yang jenong teman-teman. Nah ini kan nanti bisa nurun ke anakannya. Nah ini disayangkan merpati saya ini nggak jenong teman-teman, ini cuma biasa saja, malah agak sedikit lancip seperti ini. Ini tinggi banget teman-teman merpatinya dulu ya pas muda, sekarang terbang pun berat teman-teman. Nih tapi disayangkan kurang jenong teman-teman. Nah ini jadi mau angkat tingginya itu kurang cepet ya, beda dengan merpati yang jenong-jenong itu mau ngangkat tinggi itu merpatinya cepet ya. Nah seperti itu. Lalu dipilih mata yang jernih teman-teman. Nah mata yang jernih itu bisa nurun ke anakannya, nanti matanya bisa jernih-jernih. Ini diusahakan dipilih mata merpati itu yang jernih teman-teman. Bebas mata Jawa, mata jagung, mata apa aja. Kalau teman-teman yang masih percaya mitos, yaitu jangan dipilih yang mata liplop atau mata seliwah teman-teman. Misalnya di sini mata Jawa, di sini mata jagung. Itu kalau teman-teman yang masih percaya mitos-mitos seperti itu sebaiknya dihindari, karena ya tadi kepercayaan itu bisa gimana ya, bisa sering terjadi ya, bisa kejadian ya. Itu seperti itu. Katanya merpati yang seperti itu gampang hilang teman-teman, itu katanya ya, tapi saya nggak percaya teman-teman. Nah seperti itu ya, pokoknya itulah. Kalau mau dipakai ya silakan, kalau enggak ya nggak masalah ya, bebas tergantung selera kita. Lalu dari paruh kita usahakan yang pendek teman-teman, yang pendek. Untuk runcing nggak masalah teman-teman, kita nggak pilih merpati untuk kolongan, yang untuk merpati rumahan aja tinggi kita yang nih yang pendek teman-teman. Nah semakin pendek semakin bagus ya. Nah lalu dari hidungnya kita pilih yang lubang hidungnya sempit teman-teman. Nah itu bagus sekali untuk tinggian. Lalu dari kerangka tulang teman-teman. Nah ini rangka tulang seperti ini kita cari yang tulangnya besar teman-teman. Nah
tulang besar itu sangat bagus sekali untuk daya terbang merpati tinggian, karena menopang tubuh yang besar, tulang besar itu sangat diperlukan ya. Nah, seperti itu. Nanti nurun ke anakannya juga bagus ya, nurun ke anakannya juga bagus. Nah, anakannya pun tulangannya besar-besar dan kokoh ya. Nah, lalu kita lihat dari larnya teman-teman. Nah, lar sebentar saya fokuskan dulu. Bentar, fokus belum nih teman-teman. Nah, dari lar bisa kita lihat teman-teman seperti ini ya, larnya rapet rapi seperti ini, daunnya pun lebar-lebar teman-teman. Nah, ini menandakan merpati bisa tinggi teman-teman. Nah, ini untuk anakan, untuk dianakan juga bagus teman-teman. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ini cakep banget teman-teman merpatinya. Cuma disayangkan agak sedikit kurang bulat teman-teman. Kalau bulat lagi, wah ini pasti top banget teman-teman. Ini agak sedikit runcing, jadi merpatinya agak kenceng teman-teman, agak kenceng dan ya lumayan tinggi lah, ya tinggi lah ini merpatinya, tapi kurang cepet tingginya, jadi dengan jarak tertentu baru bisa full tinggi, tapi kalau dari jarak agak dekat ini belum bisa tinggi banget teman-teman, seperti itu. Nah, lalu untuk bagian kuku kaki ini diusahakan yang serasi teman-teman. Nah, serasi misalnya coklat semua, putih semua, hitam semua, pokoknya diusahakan yang serasi ya, dengan yang ini paruhnya ini, paruh dan apa namanya kukunya ini diusahakan yang serasi seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu untuk bagian ini sampai tudangnya itu, kalau untuk merpati yang tinggi itu apa rumahan tinggian itu bebas ya teman-teman, mau yang renggang, mau yang sempit, mau yang runcing atau enggak, mau lembek atau yang keras itu bebas, terserah. Itu enggak ada pengaruhnya nanti cuma di turunnya saja. Tapi kalau bagusnya kita cari itu yang runcing, yang kaku teman-teman. Nah, itu nanti turunnya itu enggak kayak obat nyamuk ya, turunnya itu berani los lah, berani bagus seperti itu. Tuh, lalu untuk bagian ekor diusahakan yang nyatu seperti ini. Nah, itu seperti itu teman-teman. Tapi yang paling pentingnya yaitu di bagian tadi lar merpati ya. Lar merpati ini penting banget. Kita cari yang rapet, yang rapi, buluan kering, dada jantung ini apa namanya tulangannya besar teman-teman. Nah, itu nanti nurun ke anakannya itu insya Allah bagus-bagus ya. Nah, seperti itu. Ini karena kita buat anakannya ya, bukan untuk main sendiri. Kalau main sendiri kita yang penting itu terbangnya bagus saja sudah senang teman-teman. Nggak perlu yang onderdil bagus-bagus, terbangnya bagus itu pun kalau dipakai nggak buat indukan itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau dipakai buat indukan, ini saya berikan contoh teman-teman. Saya ada merpati yang terbangnya itu bagus banget teman-teman, tapi kalau untuk onderdil itu jelek teman-teman. Nah, itu cuma menangnya itu di buluan halus dan ini teman-teman, apa namanya, paruhnya ini pendek ya. Nih, paruhnya ini pendek, bulunya halus teman-teman. Nah, ini badannya pun nggak jantung, nggak apapun. Ini kalau buat turunan merpati ini kurang bagus teman-teman buat indukan, tapi kalau buat main sendiri, buat diterbang-terbangkan sendiri, ini bagus banget teman-teman. Nah, ini jadi itu ya, fisik merpati itu nggak menjamin untuk daya terbang merpati, tapi bisa menjamin untuk turun ke anakannya. Jadi yang poin paling penting yaitu kita itu harus mengerti dulu lah, jangan terlalu gegabah memilih merpati untuk indukan. Kita harus mengerti dulunya itu terbangnya gimana, seluk-beluk merpatinya itu dari mana, terah apa. Kalau untuk tinggian ya kita cari yang terah-terahnya dulu, kakek-kakeknya, bapaknya, induknya itu yang tinggian teman-teman. Syukur-syukur yang sudah teruji, yang gini teman-teman. Kalau yang indukan itu bisa kita tes atau kita lihat itu dari anakannya. Kita beli di penjual anakannya, suruh kita terbangin teman-teman. Nah, nanti kalau sudah bagus, nanti indukannya bisa kita beli teman-teman, seperti itu. Kalau yang mau indukan seperti itu ya, kita tesnya anakannya saja seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jika ada kritik dan saran atau masukan yang lain-lain bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.